Oke, silakan Mas Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya Elan Kurniawan dari kelompok E, kelas D, Manajemen Data Informasi. Dan akan memulai sharing presentasi mengenai tugas kelompok ini. Jadi kami melakukan observasi untuk bisnis digital telemedicine, dalam hal ini aplikasi Halodoc. Jadi bisnis telemedicine ini sudah dimulai sejak 2014, kemudian berkembang dengan baik sampai 2019, kemudian menjadi semakin dibutuhkan saat terjadinya pandemi COVID-19 yang terjadi November 2019 di Wuhan, lalu di Indonesia itu mulai 3 Maret 2020. Di US, pengguna telemedicine melonjak berpuluh kali lipat dari 11.000 konsultasi menjadi 650.000 konsultasi di bulan Juli 2020. Dalam tugas ini, kelompok kami terdiri dari Mbak Anikoh Bahri Windy, kemudian Mas Muhammad Fadil Maulana, Mas Tiarso Bari Permana, dan saya Elan Kusuma Kurniawan. Kalau kita lihat bisnis telemedicine ini dalam hal ini adalah Halodoc, maka bisnis ini, aplikasi ini dibutuhkan oleh para user untuk melakukan konsultasi medik. Kalau sewaktu COVID tentunya supaya tidak terpapar dengan virus COVID di luar rumah, tapi dalam situasi non-pandemi ini juga memudahkan semua pengguna itu untuk melakukan konsultasi dan pembelian obat tanpa harus melalui berbagai macam antrian, dari antrian parkir, antrian dokter, antrian pembayaran, antrian obat, dan lain-lain. Nah, untuk membuat bisnis ini menjadi reliable tentunya, kita memerlukan suatu sistem yang mengatur semua data yang ada, mulai dari, kalau kita lihat di sini fitur utamanya Halodoc ya, dari konsultasi dokter online, kemudian tentu saja setelah itu punya rekam medis, lalu untuk obat itu perlu apoteknya atau toko kesehatannya, kemudian appointment-nya, dan layanan-layanan lain seperti home lab, dan layanan khusus seperti mental health ya. Nah, prosesnya yang kami observasi adalah seperti ini, mulai dari user melakukan login, kemudian memilih dokter dengan spesifikasinya, ya, dokter umum, dokter spesialis, jadwalnya, rate harganya, tergantung pengalaman dia berapa tahun, kemudian juga membayar konsultasinya, lalu kemudian melakukan sesinya sendiri, lalu di situ terjadi interaksi. Lalu setelah itu memberikan analisa, rekomendasi yang tentunya ini akan masuk ke rekam medik, lalu resep menuju ke obat dan surat keterangan apabila ada surat keterangan sakit yang dibutuhkan dan lainnya. Resep ini dilanjutkan prosesnya untuk dibeli, kemudian pembayarannya juga, lalu kemudian juga memilih apotek yang terdekat, dan juga akan bekerja sama dengan aplikasi kurir, dan kemudian akan diterima oleh usernya. Nah, kemudian kami melakukan semacam prototyping, tentunya memakai sendiri aplikasi ini, mulai dari tampilan awal, kemudian memilih dokter, kemudian melakukan konsultasi, lalu muncul catatan dokternya dan rekomendasinya, kemudian sampai ke resep digital, lalu ke pembelian obat di bawah, kemudian mencari apotek yang terdekat dengan GIS yang ada di aplikasi rekanannya, juga langsung ke pengantaran dan kemudian diterima oleh usernya ya. Nah, tentu saja semua ini melibatkan sekian banyak data yang sebagian itu pasti selalu bergerak, terupdate, dan ini akan membutuhkan suatu database. Dan dalam merancang suatu database, tentunya kita juga harus mempunyai entity relationship diagram yang terdiri dari tentu saja ada entity, baik itu regular maupun weak, kemudian juga atribut, di dalamnya ada primary key, foreign key, kemudian relationship yang tentunya akan perlu mengacu ke bisnis rule-nya, termasuk cardinality-nya, di mana komponen-komponen penting itu akan membentuk suatu ERD yang penting untuk suatu database sebagai komponen utama dalam sistem bisnis digital ini,
supaya dia menjadi reliable dan tentu compliance dengan semua peraturan kedokteran, kerahasiaan data dan sebagainya. Selanjutnya lebih detail akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai penentuan entity dan atributnya tersebut. Silakan, terima kasih. Oke, baik, selamat siang semuanya. Jadi berikut adalah analisa kebutuhan database yang kami lakukan di kelompok kami. Ada 8 entitas, ada pasien, dokter, rekam medis, resep, surat keterangan dokter, pemesanan, obat, dan apotik, di mana semua entitas ini tipenya adalah reguler. Yang pertama, entitas pasien itu gunanya untuk menyimpan informasi pasien di dalam sistem dengan memiliki beberapa atribut, dan yang pertama ada primary key-nya itu ID pasien dengan atribut lainnya. Kemudian entitas yang kedua itu ada dokter, gunanya untuk menyimpan informasi dokter yang praktiknya itu tercatat dalam sistem, mempunyai atribut primary key ID dokter dengan atribut lainnya. Kemudian ada entitas rekam medis yang gunanya juga untuk menyimpan catatan medis pasien. Dia memiliki primary key ID rekam medis, kemudian memiliki foreign key ke ID pasien dan ID dokter, dan memiliki atribut lainnya. Kemudian ada entitas resep, di mana entitas resep itu gunanya untuk menyimpan informasi resep yang diberikan oleh dokter kepada pasien, memiliki atribut primary key ID resep, kemudian memiliki relasi foreign key ada ID pasien, kemudian ada ID dokter dengan atribut lainnya. Kemudian entitas selanjutnya ada surat keterangan dokter untuk menyimpan informasi surat keterangan yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Ini memiliki atribut primary key ID surat keterangan, kemudian memiliki foreign key ID pasien dan ID dokter. Kemudian ada entitas pemesanan, yang mana entitas ini untuk menyimpan informasi pemesanan produk atau obat, dan memiliki beberapa atribut. Primary key ada ID pemesanan, kemudian ada foreign key ID pasien dan ID resep. Kemudian entitas yang ketujuh ada obat, untuk menyimpan informasi detail obat, memiliki primary key kode obat. Yang entitas terakhir adalah apotik, gunanya untuk menyimpan informasi terkait apotik yang menyediakan obat tersebut, memiliki primary key kode apotik dan atribut lainnya. Mungkin selanjutnya mengenai konseptual database design akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Fadil Maulana. Baik, Bapak Ibu, saya izin melanjutkan untuk desain basis data secara konseptual. Pada desain secara konseptual ini berfokus pada representasi hubungan antar entitas secara abstrak tanpa melihat detail teknis ataupun atribut tambahannya. Jadi tujuan dari konseptual ini adalah untuk menciptakan model yang mudah dipahami oleh pengguna bisnis dan perancang sistem ke depannya sebelum melanjutkan ke tahapan logis. Pada model ini dirancang untuk memahami bagaimana entitas yang saling terkait tanpa memikirkan aspek teknis seperti tipe data ataupun yang lainnya. Dengan model ini kita harapkan dapat didiskusikan kebutuhannya, informasi dasar untuk yang pengembangnya. Adapun yang pertama untuk desain basis data konseptual ini adalah satu pasien dapat memiliki banyak dokter untuk melayani keluhan kesehatannya. Kemudian satu dokter dapat menangani banyak pasien. Selanjutnya satu pasien dapat memiliki banyak catatan rekam medis. Satu catatan rekam medis selalu khusus untuk satu pasien. Selanjutnya satu dokter dapat menuliskan banyak rekam medis setiap harinya. Satu catatan rekam medis selalu dihasilkan oleh satu dokter. Selanjutnya satu pasien dapat memiliki banyak resep hasil konsultasi. Satu resep hasil konsultasi selalu khusus untuk satu pasien. Satu dokter dapat menuliskan banyak resep setiap harinya. Selanjutnya satu resep selalu dihasilkan oleh satu dokter. Satu pasien dapat memiliki banyak surat keterangan dokter. Satu surat keterangan dokter hanya untuk satu pasien. Satu dokter dapat menuliskan banyak surat keterangan dokter. Satu surat keterangan dokter selalu dihasilkan oleh satu dokter. Satu pasien dapat membuat banyak pesanan barang, kemudian satu pesanan barang selalu untuk satu pasien. Selanjutnya, satu resep dapat terdiri dari beberapa obat. Satu obat dapat dituliskan di beberapa resep. Satu obat
dapat disuplai oleh banyak apotek, dan terakhir, satu apotek dapat mensuplai banyak obat. Tentu dari desain konseptual ini dapat membantu kita mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan bisnis secara efektif. Ini adalah langkah awal yang kita lakukan sebelum masuk ke tahapan desain secara logis. Selanjutnya, untuk desain basis data logikal, dari basis logikal ini ada beberapa relasi yang sudah ditentukan. Ini juga menunjukkan bahwa bagaimana representasi yang secara lebih detail dari model konseptual yang telah disusun yang melibatkan struktur dan atribut dari suatu basis data. Baik, yang pertama untuk desain basis data logikal ini, yang pertama ada relasi entitas pasien dan dokter menghasilkan sesi konsultasi. Ini ada beberapa yang sudah bisa kita lihat untuk relasi masing-masing entitas yang sudah disusun. Kemudian terdapat juga relasi entitas pasien dan catatan rekam medis yang sudah di breakdown juga. Kemudian ada relasi dokter dan catatan rekam medis. Kemudian ada relasi entitas pasien dan entitas resep. Selanjutnya ada relasi entitas dokter dan entitas resep. Kemudian ada relasi pasien dan surat keterangan dokter. Kemudian ada relasi dokter dan surat keterangan dokter, ada relasi pasien dan pesanan barang, selanjutnya ada relasi resep dan pesanan barang. Kemudian ada relasi resep dan obat, ada relasi obat dan apotek, relasi pesanan dan apotek, kemudian ada dokter sebagai superkelas dari entitas dokter umum dan dokter spesialis. Baik, dari desain konseptual dan logikal ini akan memberikan fondasi yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi basis data, kemudian nanti akan mudah diterjemahkan dalam konsep database-nya. Selanjutnya, untuk desain basis data logikal secara detail akan ditambahkan oleh Pak Tiarso. Ya. Terima kasih Mas Fadil, izin untuk melanjutkan penjelasan dari basis data Halodoc ini. Jadi dari penjelasan Mas Fadil tadi sudah ada gambaran relasi antar entitasnya yang secara umum seperti ditampilkan di layar antara pasien dan dokter, relasinya binary, di mana satu pasien itu bisa mendapatkan banyak jasa dari banyak dokter, dan dari setiap dokter juga bisa menangani banyak pasien, sehingga relasinya itu kardinalitasnya M dan N menghasilkan atribut relationship sesi konsultasi, di mana di dalamnya ada tanggal, jam, durasi, harga, dan status pembayaran. Relasi berikutnya adalah antara pasien dengan catatan rekam medis, di mana satu pasien selalu bisa mempunyai banyak catatan rekam medis, tetapi satu catatan rekam medis selalu diperuntukkan hanya untuk satu pasien saja. Yang ketiga, relasi antara dokter dan catatan rekam medis. Satu dokter bisa memberikan banyak catatan rekam medis, tetapi satu catatan rekam medis selalu diberikan oleh dokter tertentu. Yang berikutnya nomor 4, antara pasien dengan resep, bahwa satu pasien bisa memiliki banyak resep, sedangkan satu resep pasti hanya untuk satu pasien. Berikutnya nomor 5, antara dokter dengan resep, sama, satu dokter bisa menghasilkan banyak resep, tetapi satu resep selalu dihasilkan oleh seorang dokter. Yang keenam, antara pasien dengan surat keterangan dokter, sama ya, satu pasien bisa memiliki banyak surat keterangan dokter, sedangkan satu surat keterangan dokter pasti hanya untuk satu pasien. Yang berikutnya, antara dokter dengan surat keterangan dokter, satu dokter bisa menghasilkan banyak surat keterangan dokter, tetapi satu surat keterangan dokter selalu dihasilkan oleh dokter tertentu. Nah, dari sesi konsultasi itu akan menjadi resep, dan resep itu bisa diolah menjadi pesanan,
sehingga ada relasi antara pasien dengan pesanan barang, di mana relasinya binary, one to many. Satu pasien bisa memiliki banyak pesanan barang, tetapi satu pesanan barang selalu untuk satu pasien tertentu. Berikutnya ada relasi one to one antara resep dengan pesanan barang. Resep hasil sesi konsultasi bisa diproses menjadi pesanan barang apabila pasiennya membayar resep tersebut untuk dihantarkan menjadi pesanan. Berikutnya relasi antara resep dan obat ini many to many, bahwa satu resep bisa terdiri dari banyak obat, sedangkan satu obat juga bisa digunakan oleh banyak resep, sehingga relasinya adalah many to many. Antara obat dan apotek juga sama, bahwa satu obat bisa disuplai oleh banyak apotek, sedangkan satu apotek juga bisa mensuplai banyak obat, sehingga kardinalitasnya antara obat dan apotek adalah many to many. Dan yang terakhir, pesanan barang dan apotek, bahwa satu pesanan barang bisa di-provide oleh banyak apotek, sedangkan satu apotek bisa mensuplai banyak pesanan barang. Izin melanjutkan. Nah, dari relasi-relasi yang ada di sini, ini kemudian dituangkan dalam drawing entity relationship diagram. Kita bisa melihat masing-masingnya. Jadi antara pasien dengan dokter, many to many, kita bisa melihat di sini ada pasien dengan dokter. Di sini kardinalitasnya adalah many to many, M ke N. Di sini relasinya namanya sesi konsultasi, yang di sini terdapat atribut-atribut konsultasi. Relasi antara pasien dengan catatan rekam medis digambarkan di sini. Antara pasien, dia mendapatkan rekam medis hasil dari konsultasi antara pasien dengan dokter. Relasi antara dokter dan catatan rekam medis digambarkan di sini. Dokter, one to many, satu dokter bisa membuat banyak rekam medis. Relasi antara pasien dan resep digambarkan di grafik ini. Antara pasien di sini mendapatkan resep yang kardinalitasnya satu pasien bisa mendapatkan banyak resep. Sedangkan banyak resep hanya untuk setiap resep pasti hanya untuk satu pasien tertentu. Relasi antara dokter dan resep digambarkan di sini. Satu dokter bisa membuat banyak resep. Satu resep pasti dihasilkan oleh dokter tertentu. Relasi antara pasien dan surat keterangan dokter dan dokter dengan surat keterangan dokter bisa digambarkan di sini. Antara pasien dengan surat keterangan dokter, kardinalitasnya one to many. Sedangkan dokter dengan surat keterangan dokter sama, dia one to many. Berikutnya antara pasien dengan pesanan barang digambarkan di sini. Antara pasien, dia one to many dengan pesanan atau order list di sini. Relasi antara resep dan pesanan barang ini one to one. Tergambar di sini bahwa satu resep pasti hanya untuk satu pesanan barang. Begitu juga sebaliknya, satu pesanan barang ini hanya untuk satu resep. Dia tidak bisa digabung-gabungkan dengan yang lainnya. Relasi antara resep dan obat, many to many, di sini gambarkan resep dan obat, bahwa satu resep bisa terdiri dari banyak obat, satu obat juga bisa digunakan oleh banyak resep. Relasi antara obat dan apotek gambarkan di sini, mensuplai ya. Jadi satu obat bisa disediakan oleh banyak apotek, makanya dia one to many, many to many. Satu apotek juga bisa mensuplai banyak obat. Relasi antara pesanan barang dengan apotek di sini ya, disuplai, bahwa pesanan barang dapat disuplai oleh banyak apotek juga bisa mensuplai banyak pesanan barang. Nah, dari cerita yang logical design di sini diterjemahkan menjadi
entity relationship diagram di sini. Kemudian dilakukan mapping untuk nantinya digunakan di relational database dalam bentuk seperti ini. Ini menggunakan 9 langkah yang sudah dijelaskan pada pertemuan terakhir manajemen data dan informasi. Jadi secara umum langkahnya adalah dibuat mapping untuk entity-entity regulernya, ada pasien, ada dokter, surat keterangan, ada obat, ada apotek. Kemudian dilakukan mapping untuk weak entity. Weak entity di sini ada surat keterangan dokter, rekam medis, resep, dan pesanan. Berikutnya dilakukan mapping untuk binary one-to-one. Di sini ada antara resep dan pesanan, sehingga ID resep dimappingkan ke dalam tabel pesanan ini. Langkah keempat, mapping semua yang sifatnya one-to-many. Di sini ada banyak ya, contohnya antara pasien dengan surat keterangan, di mana ID pasien dari entitas utama ditambahkan di tabel surat keterangan dokter. Begitu juga untuk rekam medis, untuk resep, dan pesanan. Langkah kelima, mapping untuk many to many. Contoh many to many di sini antara obat dan apotek. Jadi misalkan di sini bahwa suatu ID apotek ini bisa ditambahkan di tabel obat bahwa obat itu di-provide oleh apotek mana saja. Mapping ke-6 untuk yang multi-valued, kebetulan di sini sudah di-mappingkan. Dan sedangkan yang n-ary ini yang pesanan. Pesanan di sini bisa dilihat di sini ada ID resep masuk dari tabel resep, di-refer ke sini. Ada ID apotek, nge-refer ke penyedia apoteknya mana, ID resepnya mana, dan pasiennya mana. Nah, ini yang contoh n-ary ya, relationship n-ary. Sedangkan untuk yang specialization atau generalization, di sini ada dokter ya. Dokter, kalau di sini, dia dibedakan berdasarkan tipenya, di mana dia bisa menjadi dokter umum atau dokter spesialis, maka diterjemahkan dalam relational mapping menggunakan versi 8C, di mana tipe dokter di sini menjadi penentu. Karena sifat relasinya di sini adalah disjoint, pasti satu dokter kalau enggak menjadi dokter umum, dia akan menjadi dokter spesialis. Sehingga dengan metode 8C bisa ditambahkan satu kolom tipe dokter. Kalau memang dia dokter umum, maka spesialisasi di sini kosong. Tetapi kalau dia dokter spesialis, maka spesialisasinya bisa ditambahkan di sini. Sedangkan untuk mapping terakhir, step 9, tidak ada, karena tidak ada relasi union di sini. Nah, kesimpulan dari semua proses mulai dari logical database design digambarkan menjadi entity relation diagram dan kemudian dibuat dalam relational mapping, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa aplikasi Halodoc yang sudah dicoba menjadi studi kasus kelompok kami, itu bisa diterjemahkan manajemen data informasinya hingga ke level database relasional yang bisa nanti digunakan oleh pengembang aplikasi untuk membuat aplikasi seperti Halodoc ini. Itu kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.